Besok mau nikah, hari ini malah bawa cewek lain pulang. Besok adalah hari pernikahanku dengan Su Xingwan. Aku akan memberinya 3 hadiah yang takkan terlupakan seumur hidup. Ternyata aku salah sangka. Achen mau menyiapkan hadiah buatku. 3 hadiah? Dia ngejar aku 3 tahun, mati hidup mau nikah sama aku. Aku pasti manfaatin kesempatan ini buat bikin dia nurut total. Ini yang pertama. Ini aturan keluarga. Aturan keluarga. Aku mau suruh dia berlutut, tato aturan keluarga ini di tubuhnya. Biar dia ingat terus, dia itu istri keluargaku. Kakak ipar emang jago. Yang kedua, ini pisau cukur. Aku mau suruh dia cukur rambutnya yang paling berharga. Biar dia jadi jelek dan minder. Biar dia rendah hati di depanku seumur hidup. Maka dia bakal hidup dalam kerendahan hati selamanya. Ini perjanjian pengalihan harta. Aku mau semua uangnya jadi milikku. Nanti aku kasih sebagian buat kamu. Kakak ipar, kamu baik banget sama aku. Tapi, kalau kita ngincer Su Xingwan begini, gimana kalau dia batalin nikahnya? Gak mau nikah sama kamu? Gak mau nikah? Dia mustahil gak mau nikah sama aku. Mau nyawanya aja, dia bakal kasih dengan patuh. Orang yang nyelamatin aku 3 tahun lalu, ternyata bukan Gu Yichen. Gu Yichen. Karena kamu selingkuh sebelum nikah. Jangan salahin aku batalin nikah. Karena kamu rencanain matang-matang mau kasih aku 3 hadiah. Maka di pernikahan besok, aku balas dengan 3 kejutan. Gu Yichen, kamu percaya diri banget. Mending aku cari tukang sapu daripada kamu. Halo, kakek. Aku di lokasi proyek. Aku peduli kamu di mana. Tahun depan kamu 30 tahun. Keluarga Jiang kita 99 generasi penerus tunggal, aset triliunan. Kamu mau pegang semua sendiri? Bukan gitu, aku. Aku kasih kamu 3 hari. Dalam 3 hari, kalau kamu gak bawa pulang 1 cucu mantu buatku, aku bunuh diri di depanmu. Aku lompat gedung, aku minum obat. Kakek, 3 hari? Aku mau cari di mana? Kakek. Terima kasih, Nak. Ganteng, beli kamu sehari. Berapa harganya? Ternyata gadis kecil yang aku selamatkan 3 tahun lalu. Dia seharusnya gak kenal aku. Jangan-jangan, dia mengenaliku. Aku bilang, beli kamu sehari. Apa? Kamu mau beli aku sehari? Tawarkan harganya. Maaf, gak jual diri. Tunangan sehari. Iya, tunangan sehari. Nggak jual tenaga, nggak jual diri. Tawarkan harganya. Besok aku bisa bantu kamu, tapi 3 hari lagi. Kamu harus ikut aku pulang. Bantu aku hadapi keluarga, nenek moyang yang maksa nikah. Aku tunggu. Sepakat. Gu Yichen. Besok ketemu di pernikahan. Udah jam segini. Kalau Su Xingwan nggak datang, nikahannya batal aja. Datang.
Kenapa pengantin pakai gaun hitam? Baju pengantin hitam? Nggak bagus banget. Acara duka baru pakai hitam, ini kan pesta pernikahan. Kamu pembawa sial. Acara duka baru pakai hitam. Hari bahagia kamu datang pakai hitam. Mau kutuk anakku mati. Tante, kamu salah paham. Aku pakai hitam. Buat nunjukin kegantengan anakmu. Su Xingwan, aku ini tampan. Ganteng, perlu kamu tambahin? Kamu sengaja cari masalah. Su Xingwan, berani-beraninya kamu pukul aku. Mau mati? Gu Yichen, aku buat nunjukin kamu. Sengaja pakai hitam. Kamu gak terharu aja udah. Malah nuduh aku bareng ibumu. Kamu masih punya hati nggak? Masih berani ngeles. Udahlah, nak, pernikahan yang penting. Habis nikah, kita urus dia pelan-pelan. Su Xingwan, 3 tahun ini, kamu udah berusaha keras buat keluarga Gu. Nanggung biaya pengobatan ibuku, adik-adikku, biaya hidup dan sekolah. Meski ini hal kecil, tapi aku perhatiin. Hari ini, aku siapin 3 hadiah buat kamu. Asal kamu terima dan lakukan. Aku setuju kamu nikah sama aku. Kebetulan, aku juga sudah siapkan 3 kejutan untukmu. Kejutan darimu, paling-paling cuma emas batangan, uang tunai. Meski terkesan norak, aku nggak masalah. Tapi, mari kita lihat dulu hadiah yang aku siapkan untukmu. Hadiah pertama ini adalah kamu harus berlutut sekarang dan menato 10 aturan keluarga di tubuhmu. Aturan keluarga ditato di badan, kaisar aja nggak segitunya waktu nikah. Ini, syarat pertama masuk keluarga Gu. Asal kamu selesaikan. Kaisar, anakku akan langsung menikahimu. Su Xingwan, bukan aku yang sengaja menyulitkanmu. Aku ini mengakui kamu sebagai istriku. Makanya aturan keluarga ini kutato untukmu. Kamu kan sangat mencintaiku. Masa nggak mau ditato? sekarang, nggak mungkin selesai dalam 3-5 hari. Kamu yakin mau aku tato sekarang? Pernikahan ini masih mau dilanjutin nggak? Nggak bisa. Pesta sudah disiapkan, keluarga kita. Sudah jauh-jauh datang. Pernikahan ini nggak boleh ditunda. Baik, aturan keluarga ini nanti saja ditato setelah pernikahan selesai. Hadiah kedua ini adalah pisau cukur. Aku mau kamu sekarang juga. Cukur kepalamu sampai botak. Ini juga syarat masuk keluarga kalian? Iya, Kalau aku nggak cukur, Nggak cukur, jangan harap bisa masuk keluarga Gu. Su Xingwan, jangan buang-buang waktu. Cepat cukur. kalau gitu, kita kan suami istri satu tubuh. Kamu cukur, aku cukur. Aku kan sudah mau ditato aturan keluarga untukmu. Kamu temani aku botak, baru adil. Ayo. Jangan, pergi sana. Mundur, mundur. Kenapa, Achen? Demi kamu. Aku rela ditato aturan keluarga dan botak. Oh, kamu nggak bisa? Iya, kenapa cuma pengantin perempuan yang harus botak? Kalau botak, ya sama-sama. Kalian diam semua. Soal cukur botak ini, kita bahas nanti dulu. Kamu tanda tangani perjanjian pengalihan harta ini sekarang. Aku akan menikahimu. Ini kontrak untuk mengalihkan semua harta milikku ke keluarga Gu. Menurut kalian, harus aku tanda tangani nggak? Jelas nggak boleh. Dinasti King aja udah runtuh. Perempuan sekarang sudah bangkit. Iya, apa pernikahan ini harus beneran dilanjutin? Kalian ngerti apa? Masuk keluarga Gu kami, harus tanda tangan perjanjian ini. Harus tanda tangan. Iya benar. Kalau kamu nggak tanda tangan, jangan harap bisa masuk keluarga Gu. Su Xingwan, cepat tanda tangan. Semuanya udah nungguin kamu. Iya, bukannya kamu dari dulu pengen banget nikah sama Yichen? Asalkan kamu tanda tangan, anak saya akan segera menikahimu. Pernikahan ini, saya batalkan. Su Xingwan, kamu ngapain? Kalau kamu robek perjanjian ini sekarang, nanti kamu yang akan berlutut memohon padaku. Aku juga tidak akan menikahimu. Aku lebih baik cari tukang sapu di jalanan daripada menikahi orang sepertimu yang isi otaknya cuma tipu muslihat. Su Xingwan, jangan sampai kamu terpengaruh teman-teman burukmu. Dihasut sedikit, langsung linglung, sampai pernikahan pun dibatalkan. Bu, dia cuma pura-pura sombong biar aku panik. 3 tahun ini, dia berapa kali bertengkar dengan keluarganya demi aku. Dia sangat mencintaiku, mana mungkin jatuh cinta sama orang lain? Jangan terlalu percaya diri. Pria yang akan kunikahi sedang dalam perjalanan ke sini. Jangan ngomong kosong. Kamu cuma anjing kecilku yang manis. Untuk menyenangkanku, kamu bahkan tidak pernah kontak dengan lawan jenis lain. Betul. Bagaimana? Masa iya kamu bisa bikin pria tiba-tiba muncul? Memberi kejutan padaku?
Tebakanmu benar. Aku memang sudah cari pria lain sebagai cadangan. Oh, teleponnya nyambung. Halo, sayang. Aku akan tiba tepat jam 12. Baik, aku tunggu. Pak Jiang, wanita yang merusak hubungan Nona Su, sekarang ada di dalam kemah. Menurut efek dupa birahi, hotel seharusnya diberhasil. Bagus, angkat dan bawa pergi. Su Xingwan, kamu berani selingkuh di belakangku? Cari pria lain? Tentu saja. Tidak, aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Kalau kamu punya pria lain, kamu tidak akan datang untuk menikah denganku. Kamu juga tidak akan menyiapkan 3 kejutan untukku. Kejutan memang ada 3. Membatalkan pernikahan hari ini adalah yang pertama. Sekarang giliran yang kedua. Bawa dia. Kamu memberiku 10 aturan keluarga. Aku memberimu catatan kencan. Ini adalah catatan. Kamu dan sepupuku Bai Weiwei menginap di hotel sebanyak 999 kali dalam 3 tahun. Astaga, banyak sekali catatan hotelnya. Uang untuk menginapnya malah aku yang bayar. Totalnya 1.096.529 yuan. Aduh, Selama 3 tahun ini, uangku lebih dari 2 juta yang kamu habiskan. Harus kamu kembalikan semua. Uang yang kamu keluarkan selama pacaran itu namanya hadiah sukarela. Uang-uang ini, 1 sen pun tidak akan aku kembalikan. Setelah menikah, pihak-pihak bahkan bisa meminta kembali uang mahar. Secara wajar dan legal. Selama pacaran, aku tertipu olehmu, menghabiskan lebih dari 2 juta untukmu. Kamu harus mengembalikan setiap sennya padaku. Atau Apa? Atau kamu bisa bicara dengan pengacara saya. Jumlah sebesar ini, aku jamin kamu akan mendekam di penjara. Su Xingwan, kamu gila ya? Hari ini hari pernikahan kita. Kamu sengaja mempermalukanku, ya? Aku mempermalukanmu? Kamu yang menyuruhku menato aturan keluarga, mencukur kepala. Bukannya itu mempermalukanku? Itu karena kamu bilang mencintaiku. Aku cuma memberi kesempatan untuk membuktikan betapa cintanya kamu padaku. Kenapa aku harus mencintaimu? Karena kamu selingkuh? Atau karena kamu om gantung? Atau karena di pernikahan? Kamu berusaha sekuat tenaga mempermalukanku? Karena 3 tahun lalu, aku menyelamatkan nyawamu. oh, ternyata penyelamat hidup. Bisa dimaklumi. Tapi, Su Xingwan, kalau bukan karena anakku, kamu sudah mati. Benar, aku penyelamat hidupmu. Aku habiskan 2 juta darimu. Terus kenapa? Bahkan jika aku minta harta ratusan miliar darimu, kamu juga harus menyerahkannya padaku. Serakah sekali. Tapi, benarkah kamu penyelamat hidupku? Tentu saja. Saat kamu bangun, yang pertama kali kamu lihat adalah aku. Saat kamu sakit, aku yang merawatmu. Masih mau menyangkal? Itu karena kamu perawat di rumah sakit. Kamu bilang ya, berarti ya? Ada buktinya? Dokter Zhao, dokter yang merawatku dulu. Dokter Sao tentu bisa bersaksi untukku. Tapi dia dokter utama di rumah sakit Liu Jia, sibuk sekali. Mana mungkin datang untuk bersaksi untukmu? Oh ya? Silakan, Dokter Zhao. 3 tahun lalu, aku koma karena kecelakaan. Apakah dia yang menyelamatkanku? Tentu saja tidak. Kamu bohong. Sudah 3 tahun berlalu. Bagaimana mungkin kamu ingat dengan jelas? Kamu pasti disuap wanita ini. Aku ingat. Karena pemuda yang mengantar Nona Su ke rumah sakit. Berdebat denganku soal tempat tidur. Jangan pura-pura di sini. Sudah 3 tahun. Kamu punya bukti? Daftar pembayaran tahun itu. Dicetak rumah sakit Liu Jia. Asli. Terpercaya. Benar. Tapi nama di sini bukan kamu. Gu Yichen. Sampai kapan kamu akan berpura-pura sebagai penyelamat hidupku? Bahkan jika aku berpura-pura, bahkan jika yang menyelamatkanmu bukan aku tetap merawatmu selama berbulan-bulan. Apakah kamu tidak mau menikah denganku hanya karena hal sepele ini? Xingwan, perempuan jangan terlalu sembrono. Hari ini sudah menikah, apa bedanya menyelamatkan atau tidak? Bu, jangan nasihati dia, biarkan dia sok kuat, nanti dia yang menangis. Xingwan, kalau hari ini kamu tidak mau menikah denganku, aku masih punya Weiwei, dia 100 kali lebih polos darimu. Weiweimu polos? Betul, Weiweiku lebih polos darimu. 100 kali lebih cantik, matanya dan hatinya hanya untukku. Hah? Jam 12 hampir berbunyi, mana pria di teleponmu itu? Jangan-jangan tersesat? Xingwan, kejutan ketiga sudah datang.
Tenda. Ternyata tenda. Kejutan ketiga, kok bisa tenda? Ada apa? Gempa? Bukan. Kita sepertinya diangkat. Apa? Sayang, aku bawa kejutan, tepat waktu sampai. Lihat, saat ini petugas kebersihan ini naik jabatan dan kamu tersingkir. Baju kotor begini, jangan-jangan baru selesai menyapu jalan? Memangnya kenapa? Sudah kubilang, aku lebih baik menikahi petugas kebersihan daripada menikahimu. Su Xingwan, kamu memang pantas menikah dengan orang seperti petugas kebersihan paling rendah, sementara aku masih punya Weiwei. Betul, dia cuma pantas dengan petugas kebersihan. Kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Weiwei. Kalau kamu yakin Weiweimu lebih polos dariku, lebih baik dariku, lihat saja kejutan ketiga yang kusiapkan untukmu. Astaga, sepasang kekasih liar, bajunya saja tidak rapi. Siapa ini? Ini sepertinya Weiwei yang katamu manis polos. Dan hanya mencintaimu itu? Yi Chen, Wajahnya mirip sepupuku. Weiwei mana? Diam. Aku ingat kamu bilang, Weiwei sangat mencintaimu sampai mati. Hatinya hanya untukmu satu-satunya, ini pasti. Bukan Weiwei kan? jangan lihat, jangan lihat. Mana mungkin Weiwei berkhianat padamu? Berkemah dengan pria lain, bajunya tidak rapi. Berpelukan. Kayaknya aku salah kenal. Ya, kayaknya memang salah kenal. Berdiri. Kok bisa bergaul dengan pria liar? Lepaskan. Lepas. Kok kamu bisa perlakukan sepupuku seperti ini? Cepat banget berbalik muka, nggak kenal lagi. Bagaimanapun juga, kamu harus dengar penjelasannya dong. Penjelasan? Tenda. Pria. Pakaian gak rapi. Masih ada yang perlu dijelasin? Bahkan kalau dia beneran semalaman di tenda sama pria lain. Kalau kamu cinta dia, terima aja semuanya. Betul. Dia cuma hianatin kamu semalam, tapi kamu hianatin aku selama 3 tahun penuh. Pria sama wanita bisa disamain? Aku cuma lakuin hal yang semua pria pasti lakuin. Kenapa nggak bisa? Kamu pikir tai di luar enak? Nggak boleh orang lain coba? Kakak, kok kamu? Diam. Gui Chen kasih makan kasih minum, bukannya juga. Nggak bisa cegah kamu kencan sama pria lain? Su Xingwan, kamu diam. Aku salah ngomong? Kamu bisa nikah sama aku. Sambil menjalin sepupuku. Oh orang lain nggak boleh gitu? Su Xingwan, aku udah sabar lama sama kamu. Kalau masih ngomong sembarangan, jangan salahin aku nggak baik. Berani-beraninya kamu gak baik sama dia. Jangan ikut campur. Pisau, baru kerasa sakit kalau nusuk diri sendiri. Pantas. Iya, pantas banget. Berdiri. Balik. Nipu anakku banyak duit, masih mau pergi? Jangan mimpi. Lepasin. Urusanku sama anakmu. Nggak urusan si tua bangka ini ikut campur. Kamu, wanita jalang. Ambil duit anakku banyak-banyak buat cari pria. Cih, nggak tahu malu. Wei, merek mahal yang kamu pakai. Perhiasan yang kamu pakai, mana yang bukan duitku? Duitmu apaan? Duitmu. Setiap sennya punya kakakku. Duitnya, ya duitku. Nggak punya duit sok gaya. Oke, sedihnya dulu aku mau bagiin separuh duit buat kamu. Aku bener-bener niat baikku dikasih ke anjing. Gui Chen, kamu ngomong segitunya udah keterlaluan. Kesetiaanku pada keluargamu bisa buat kasih makan anjing-anjing. Iya nih. Su Xingwan, kamu. Coba-coba sentuh dia. Penakut. Sasaran tembaknya ya kamu. Acen, kamu gak apa-apa? Su Xingwan, kamu gila ya? Kamu berani mukul aku? Kamu juga mengkhianatiku, pantas dipukul. Aku peringatkan kamu. Banyak orang lihat di sini, ada juga CCTV. Iya, aku akan laporkan kamu. Banyak saksi, ada CCTV. Aku bakal bikin kamu babak belur. Laporin aku? Aku yang laporin kamu dulu soal penipuan. Aku nipu kamu apa? Dompetku kosong melompong. Lebih bersih dari wajahku. Su Xingwan, selama bertahun-tahun ini, aku sudah keluarin lebih dari 2 juta untukmu, lebih dari 1 jutanya. Habis buat kamu. Semua ini ada buktinya. Cepat kembalikan uangku. Uangku aja belum kamu balikin, masa? Suruh sepupuku bayar utangmu? Iya, ngapain aku bayar? Dengar ya, sepeser pun. Gak akan aku kembalikan. Oke, kalau gitu tunggu saja surat panggilan pengadilan. Lebih dari 1 juta.
Cukup buat kamu mendekam seumur hidup. Surat panggilan? Yi Chen, aku cuma bercanda. Aku salah. Seret dia pergi. Jangan seret, aku gak mau. Yi Chen, aku salah. Sepupu, tolongin aku. Gu Yichen, surat panggilan pengadilan. Juga akan segera sampai ke tanganmu. Hubungan kita selesai di sini. Xingwan, aku tahu salah. Maafin aku kali ini ya. Minggir, jangan sentuh aku. Xingwan, aku cuma sesaat tergoda. Hatiku cinta kamu seorang. Maafin aku. Jangan sentuh dia. Pekerja sapu jalanan berani-beraninya mengaturku. Kamu keluar gak lihat kaca? Ada apa ini? Hormati Direktur Jiang kami. Direktur Jiang. Sejak kapan seorang pekerja sapu jalanan bisa dipanggil Direktur Jiang? Malu-maluin. Yang harus malu itu kamu. Su Xingwan. Kok kamu masih bela dia sih? Aku sudah usir. By the way, kamu juga harusnya udah lega. Ya Xingwan, wanita harus lapang dada. Kamu begitu picik, masih mau masuk ke pintu rumah keluargaku? Siapa yang mau masuk rumahmu? Sudah kubilang, pernikahan hari ini tidak jadi. Xingwan. Cemburu itu ada batasnya. Banyak sanak saudara dan teman sedang menonton. Ini sudah cukup. Aku datang hari ini untuk memberitahumu, pernikahan ini, aku tidak jadi. Ini gimana dong? Tidak jadi. Perayaan pernikahan kita ini sudah dipersiapkan setengah tahun lebih. Masa bisa bilang tidak jadi ya tidak jadi? Jangan banyak omong lagi dengannya, langsung lempar keluar saja. Aku akhirnya paham. Kamu demi dia, demi tukang sapu jalanan ini, kamu tidak mau menikahiku. Betul, aku lebih suka menikahi tukang sapu daripada menikahimu. Keluarga Su memiliki aset triliunan. Kamu sebagai putri keluarga kaya, mau menikahi tukang sapu? Memang dia tukang sapu, tapi apa kamu lupa? Kalau bukan karena aku, bukankah kamu juga hanya perawat kecil di rumah sakit? Tapi aku perawat di rumah sakit Liu Jia. Dia cuma tukang sapu jalanan. Berani apa dibandingkan denganku? Sama-sama cari uang dengan tangan sendiri, tidak ada yang lebih mulia. Ini bukan urusanmu untuk bicara. Gu Yichen, jangan suka meremehkan orang. Dulu kamu cuma perawat sementara di rumah sakit. Kamu bahkan lebih buruk darinya. Aku lebih buruk darinya? Sekarang aku bos besar rumah sakit kecantikan. Apa yang bisa dibandingkan antara aku dan orang kelas bawah seperti dia? Rumah sakit kecantikan itu juga modalnya dariku. Tanpa aku, kamu itu apa? Makanya aku bilang, kita memang pasangan yang ditakdirkan. Kamu modal, aku jadi bos, aku punya status. Dia berani apa dibandingkan denganku? Malas bicara sama kamu. Bayar utang. Xingwan, jangan selalu bicara uang. Hari ini kita menikah, masih punya muka? Lagi pula, kamu juga tidak kekurangan beberapa juta itu. Kamu mengaku-ngaku sebagai penyelamat nyawaku. Yang tidak punya muka itu kamu. Dia mengaku-ngaku sebagai penyelamat nyawamu? Betul. Kalau bukan karena dia mengaku sebagai penyelamat nyawaku. Dulu kamu tertarik padanya, kupikir otakmu rusak karena jatuh. Ternyata, dia berani mengaku sebagai penyelamat nyawamu. Ini bukan urusanmu untuk bicara. Si manis yang tebal muka, kalau masih ribut, aku akan buang kamu keluar. Hei hei hei. Su Xingwan, kamu cuma lihat aja? Dia melakukan aku begini, kamu gak ngomong apa-apa. Gu Yichen, masih mimpi? Aku makin lihat kamu, makin kenal. Kamu, dokter gawat darurat itu. Betul. Kamu kenal Dr. Zhao? Kenal dong. 3 tahun lalu aku antar orang ke rumah sakit, gara-gara satu tempat tidur. Aku sempat berantem sama dia. Iya, dia yang ngantar kamu ke rumah sakit. Dia penyelamatmu yang sebenarnya. Apa? Ini nggak mungkin. Mana mungkin di dunia ada kejadian yang kebetulan banget gini. Pasti kalian udah komplot. Diam. Dr. Zhao, lihat baik-baik. Kamu yakin gak salah orang? Aku ingat banget sama anak ini. Lihat, di struk pembayaran juga marga Jiang. Xiao Jiang. Kamu namanya Jiang apa? Jiang Yanyo. Benar-benar kamu. Yang selamatkan aku, benar-benar kamu. Memang aku yang selamatkan kamu. Pasti dia yang selamatkan kamu, udah lama banget. Dokter, perawat, sama rekaman CCTV, pasti bisa dicek. Waktu itu aku pingsan. Aku nggak kenal kamu, tapi kamu kan nggak buta. Juga nggak hilang ingatan. Kok ketemu aku nggak kenal? Aku tentu kenal, kalau enggak, waktu kamu ajukan permintaan yang keterlaluan itu, mana mungkin aku setuju. Terus kenapa kamu nggak bilang soal selamatkan aku? Urusan 3 tahun lalu, udahlah jangan dibahas. Waktu itu aku tinggalin sejumlah uang buat kamu, sewa perawat. Jadi, perawat itu dia? Betul, waktu aku bangun, yang di samping cuma dia.
Dia bohong bilang dia yang selamatkan aku. Berani-beraninya pura-pura jadi aku buat nipu dia. Anak-anak, Kamu berani pukul aku? Kalian, lepaskan aku. Kalian ngapain? lepasin anakku. Kalian ngapain sih? Xingwan, hubungan kita 3 tahun. Kamu bilang putus ya putus aja? Anak, Xingwan, kau cuma diam saja melihat mereka? Menghinaku seperti ini? Lalu, kau ini penipu. Nona Su. Kau bersama Guichen cuma untuk balas budi. Tapi yang menyelamatkanmu itu aku. Kalau kau tidak mau menikah denganku, kau akan sulit mengakhiri ini. Kau serius? Xingwan, maukah kau menikah denganku? katakan iya. Katakan iya. Jiang Yanyo. Ini pernikahan aku dan Xingwan. Xingwan bilang, dia tidak mau menikah denganmu. Mempelai perempuannya saja tidak mau menikah. Kau masih berteriak-teriak di sini. Iya, abaikan dia. Cepat katakan iya. Aku mau. Xingwan, kau. Aku menentang. Aku tidak setuju. Pak Su, datangnya pas sekali. Cepat hentikan Xingwan. Kau tidak berhak bicara di sini. Ibu, kenapa ibu datang? Aku datang untuk menghentikan ulahmu yang sembrono ini. Aku tidak sembrono. Ibu dan kakek tidak menerima. Weekend, aku sudah melakukan tunangan dan tidak akan menikah. Kau tidak menikahi Guichen, jangan-jangan. Kau mau menikah dengan tukang sapu jalanan ini? Tukang sapu jalanan kenapa? Dia cari uang dengan tangannya sendiri. Tidak mencuri, tidak merampok, kelakuannya baik, dan dia juga penyelamat nyawaku. Cukup. Tante, aku. Diam. Aku lagi bicara dengan anakku. Mana boleh kau ikut campur. Kau. Mundur. Sekelompok orang biadab yang tidak beradab. Ibu, jangan persulit dia. Kali ini aku serius. Kapan kau tidak serius? Dia berbeda dengan Gui Chen. 3 tahun lalu dia yang menyelamatkanku. Tanpa dia, aku sudah mati. Kau masih seperti ini, polos dan keras kepala. Bagaimana kau tahu, dulu dia menyelamatkanmu? Bukan karena statusmu, atau bukan karena uangmu? Ibu, kalau dia mengincar uang, tidak yang memasukkan diri sebagai penyelamatku. Ibu, justru karena dia berbuat baik tanpa meninggalkan nama, jadi aku tertipu olehnya selama 3 tahun. Dulu, demi Gui Chen, kau kabur dari rumah. Putus hubungan juga mau nikah dengannya. Sekarang, demi orang ini, yang tiba-tiba muncul sebagai penyelamat, kau batal nikah dan mau nikah sama orang lain. Xingwan, pernikahan bukan main-main. Dia menyelamatkanmu, kau harus membalas budi. Mama, tentu mendukungmu. Tapi, kau tidak boleh mempertaruhkan seumur hidupmu. Bu, hari ini ibu datang menghalangiku. Apa ibu masih mau aku menikah dengan Gui Chen? Kau menikah dengan Gui Chen. Masih jauh lebih baik daripada tukang sapu jalanan ini. Bu, dulu ibu bilang, biarkan aku memilih suamiku sendiri. Sekarang ibu ingkar janji? Xingwan, sadarlah, ya? Bu, Tante. Saya rasa tante mungkin salah paham tentang saya. Saya bisa menghidupi diri sendiri. Juga bisa menghidupi Xingwan. Kamu cuma tukang sapu jalanan. Bisa menghidupi siapa? Tante, saya punya uang. Uang saya semua untuk Xingwan. Cukup. Xingwan, kami harus menikah dengan orang yang sederajat. Bukan untuk menyantuni kalian. Tante, sebutkan jumlahnya, beri saya arah untuk berusaha. Minimal 10 miliar. Bu, ini kan menyulitkannya? Tidak apa-apa, ini tidak sulit. Dia bilang tidak sulit, kamu tidak usah khawatir untuknya. Apa yang kau lakukan? Kau tahu konsep 10 miliar itu apa? Aku tidak tahu. Tapi jangan khawatir, aku punya. Apa? Kau punya? Kau punya 10 miliar? 10 miliar? Kau tukang sapu jalanan ini. Menyapu 500 tahun juga tidak akan dapat 10 miliar. Besar mulut, tidak takut lidahmu keseleo. Iya, itu kan 10 miliar. Tidak punya ya, tidak punya. Jangan paksakan diri. Aku benar-benar punya. Bos Jiang kami tentu punya 10 miliar. Hanya 10 miliar. Xingwan, ini dia. Tukang sapu yang serba baik, rajin, dan jujur itu.
Tukang sapu yang punya 10 miliar. Punya uang atau tidak masalah, tapi aku tidak mau kau menipuku. Aku tidak menipumu, Xingwan. Aku benar-benar punya 10 miliar. Si Jiang, kau pikir 10 miliar itu datang dari angin? Kau bilang punya ya punya? Kalau berani, tunjukkan. Kamu tidak berhak bicara di sini. Tukang sapu punya 10 miliar. Siapa yang percaya? Iya, sok kaya. Lihat dulu kau mampu atau tidak. Aku punya kartu ini. Uangnya gak banyak, cuma 10 miliar pas. Kartu hitam. Kartu hitam Bank Tianxia. Ini, kartu yang cuma terbit 10 lembar di seluruh dunia. Punya satu saja. Sudah mewakili kekayaan dan status tertinggi. Kartu hitam Tianxia. Pengetahuanmu bagus. Ini memang kartu hitam terbitan Bank Tianxia. Sekelas. Seorang tukang sapu punya kartu hitam Bank Tianxia? Kalian percaya? Siapa yang percaya? Pasti palsu. Masa ia percaya? Si Jiang, kartu hitam Bank Tianxia berani kau palsukan? Kau tahu arti kartu hitam Bank Tianxia? Aku tahu. Sudah tahu masih dimasukkan. Aku gak usah. Iya sih. Masih pura-pura. Aktingmu ini, jadi figuran di Hengbian aja udah lebih dari cukup. Iya. Jangan ngotot deh. Punya atau enggak, aku enggak masalah. Tapi memasukkan kartu, itu salahmu. Xingwan, aku gak palsukan. Ini beneran asli. Xingwan, kemari. Bawa mesin verifikasi aset. Kalau mau malu, kubuatkan. Masih ada yang mau kau katakan? Silakan. Nggak ada reaksi. Kartu ini palsu. Pelanggan VIP hitam emas terhormat, saldo kartu 1 miliar yuan. 1 miliar? Beneran ada 1 miliar? Ini nggak mungkin. Seorang tukang sapu. Kok bisa punya 1 miliar? Kan udah aku bilang, aku emang punya 1 miliar. Nona Su, sekarang kau harus percaya sama bos Jiang kita kan? Jangan-jangan kau ini anak haram dari keluarga besar? Keluarga Jiangku 9 generasi cuma punya 1 anak lagi. Mana mungkin anak haram? Terus kok bisa punya 1 miliar? Aku nggak percaya. Kau mustahil punya 1 miliar. Gui Chen, jangan keterlaluan. Tante, sekarang kau bisa menitipkan Xingwan. Padaku, kan? Meski kau punya 1 miliar, tapi keluarga suku. Itu salah satu dari 8 keluarga besar. Kau nggak bakal sanggup mencapainya. Keluarga Sumu memang salah satu 8 keluarga besar. Tapi keluarga Jiangku adalah yang terdepan dari 8 keluarga itu, raja dari 4 konglomerat. Tukang sapu, kau gila ya? Karena nama belakangmu Jiang. Kau pikir kau adalah keluarga Jiang yang terdepan dari 8 keluarga besar? Aku memang cucu tertua dari keluarga Jiang, yang terdepan dari 8 keluarga besar. Jiang Yanyo. Mana mungkin cucu tertua keluarga Jiang nyapu jalanan? Iya. Xingwan, orang kayak gini. Kau yakin mau menikahinya? Kartu hitam sulit dilacak pemiliknya, tapi cucu keluarga Jiang sekali tes langsung ketahuan. Saya memang cucu keluarga Jiang, tidak takut diperiksa. Jangan bicara lagi. Kau melakukan ini supaya ibuku menghargaimu. Kau mengaku sebagai cucu keluarga Jiang, tindakanmu ini sama saja dengan Gui Chen. Apa bedanya? Kau berani membandingkanku dengannya? Masih lebih baik daripada kau yang berbohong di depan umum. Kalau kalian semua tidak percaya, saya akan telepon kakek saya. Dia bisa membuktikan identitas saya. Mau buktikan apa lagi? Pak Jiang tua, mana mungkin kenal tukang sapu jalanan sepertimu? Kau mau apa? Minta maaf. Pukulan yang bagus. Nyonya Jiang, inikah istri ketua 8 keluarga terkaya itu? Istri direktur keluarga Jiang? Apa? Kenapa Nyonya Jiang datang ke sini? Cari orang? Nyonya Jiang, kedatangan Anda sangat tepat waktu. Ada orang yang mengaku sebagai cucu tertua keluarga Jiang di sini. Cepat usir dia keluar. Nyonya Jiang, tunanganku tidak sengaja menyamar. Sebagai cucu keluarga Jiang, mohon maafkan dia, pertimbangkan nama baik keluarga Su. Ampuni dia kali ini. Hah? Dia tunanganmu? Lalu aku ini apa? Diam. Tunanganmu, dia sudah membohongimu seperti ini. Kau masih mau bersamanya? Nyonya Jiang, tunanganku. Memang salah menggunakan identitas cucu keluarga Jiang. Tapi dia melakukannya untukku. Dia ingin mendapatkan pengakuan ibuku. Baru melakukan hal seperti ini. Sebenarnya, dia orangnya baik. Wah, begitu membelanya. Bu, jangan berisik. Apa? Jiang Yanyo, kau panggil apa barusan? Dia ibuku. Tidak mungkin. Dia cuma orang biasa.
Mana mungkin menjadi cucu ketua keluarga Jiang, ketua 8 keluarga terkaya? Orang biasa dari mana? Berteriak-teriak. Astaga, Nyonya Jiang, maksud Anda, dia adalah putra Anda? Iya. Putra saya sendiri, mana mungkin tidak kenal. Aduh, celaka. Kita sudah menyinggung cucu keluarga Jiang. Benar-benar hancur. Kau tidak membohongiku? Kau benar-benar cucu keluarga Jiang? Kau, gadis ini, baik sekali. Satpam. Dasar kau, melamar juga tidak bilang-bilang. Kalau bukan karena tanya kakekmu, hampir saja menelantarkan calon menantu. Ini, 1 set kalung zamrud. 1 berlian merah muda 10 karat, plus emas 3 kilogram. Wah, itu emas. 3 kilogram. Semuanya ini untukku? Terimalah, ini semua ungkapan sayang dari orang tua. Dan ini, tambang biji senilai 10 miliar, juga untukmu. 10 miliar, itu 10 miliar loh. Tidak, tidak, tidak. Ambil saja, nanti setelah menikah akan lebih banyak lagi. Keluarga Jiang ternyata sangat royal ya. Ini pun belum bertemu secara resmi. Sudah menerima hadiah 10 miliar. Bu, Jiang Yanyo adalah cucu tertua keluarga Jiang. Sekarang, ibu tidak akan menentang kami bersama, kan? Dulu ibu menentang, itu karena ibu takut kamu. Tertipu lagi. Itu hanya. Tante, permintaan tante menantunya harus punya 1 miliar. Dan status serta kedudukan harus setara. Semua itu sudah saya miliki. Sekarang tante tidak akan menentang lagi, kan? Kalau begitu Xiao Jiang, 3 tahun lalu. Benarkah kamu yang menyelamatkan Xingwan? Saya. Bu, dia, 3 tahun lalu dia yang menyelamatkan saya, dan lagi. Berbuat baik tanpa meninggalkan nama, karakternya sangat baik. Tidak sebaik itu, siapapun yang berada dalam situasi itu pasti akan menolong. Iya, kalau dulu yang melihat kamu adalah saya juga akan menolongmu. Entah kamu akan menolong atau tidak, tapi kamu pasti mata duitan. Kamu juga akan main dua hati, kamu hanya akan menghitung dan menipuku. Sudahlah, Su Xingwan. Kita sudah saling mencintai selama 3 tahun, jangan dipermasalahkan seperti ini. Kenapa kamu pukul saya lagi? Xingwan bersamamu selama 3 tahun. Kamu malah menghitunginya di mana-mana. Kalau bukan karena Xingwan menghalangiku, sudah lama saya pukuli kamu sampai gigimu copot semua. Jiang, jangan kira karena kamu keluarga Jiang, kamu bisa berbuat semaumu. Bisa atau tidak saya berbuat semauku, coba tantang lagi. Coba ucapkan 1 kata hinaan lagi pada Xingwan. Itu urusan saya dan Xingwan, kamu ikut campur apa? Dia orang saya, kenapa tidak boleh ikut campur? Kamu sangat suka padanya ya? Hang, Xingwan, saya ingin mengusirnya keluar. Boleh? kalau bukan untuk mengambil kembali uangku, sudah lama saya buang dia keluar. Uang yang dia tipu darimu, saya bisa bantu minta kembali. Tapi, sekarang saya ingin dia pergi. Seseorang, ikat dia. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan anakku, lepaskan dia. Apa yang kalian lakukan ini? Lepaskan aku. Lepaskan dia. Bawa nenek ini keluar dulu. Hei Jiang, ini masyarakat yang berhukum. Kamu mau apa? Anak, Yichen. Lepaskan ibu. Anak, tolong ibu. Anak. Su Xingwan, itu ibuku. Kenapa kamu jahat sekali? Kamu masih manusia? Kamu buta ya? Aku yang menariknya keluar. Cuma berani ganggu Xingwan. Dasar pengecut. Jiang Yanyo, kamu mau apa? Bawa pengeras suara. Pengeras. Pak Jiang, ini boleh? Aku Gu Yichen. Aku penipu besar. Aku pengecut. Aku serakah dan malas. Aku makan gaji buta. Aku lebih hina dari pengecut. Aku Gu Yichen, aku penipu besar. Jiang Yanyo, aku pengecut besar. Kamu ngapain? Aku mata duitan. Aku malas. Aku makan gaji buta. Aku lebih hina dari pengecut. Aku buat kamu terkenal. Biar semua orang tahu. Kamu orang seperti apa? Jiang, kamu kan ahli waris keluarga Jiang. Lakukan hal keji begini, tidak takut media? Saudara-saudara, bawa keluar. Ya, aku penipu besar. Cepat pergi. Aku mata duitan. Aku malas. Aku makan gaji buta. Aku lebih hina dari pengecut. Bibi, serahkan Xingwan dengan tenang. Kepadaku. Baru usir saingan, sudah tak sabar ya? Memang kakek bijak sekali. Suruh aku bawa mas kawin puluhan miliar. Ini mas kawinnya. Aduh, tidak. Lihat mulutku ini. Ini dari keluarga Jiang, sebagai tanda hati. Ini cuma sedikit, masih ada lagi nanti. Masih ada mas kawin lain? Keluarga Jiang memang royal. Xingwan, walau aku terlambat, tapi setiap hari nanti, aku akan mencintaimu sepenuh hati. Cincin lamaran belum ada. Aku. Kenapa aku tidak siapkan cincin lamaran? Tunggu sebentar. Ini, pakai ini saja. Terlalu tergesa ya? Harusnya siapkan 1. Cincin lamaran yang lebih bagus. Aduh, kenapa lambat sekali?
cepat lamarlah. Xingwan, ini hari ini aku melamarmu untuk kedua kalinya. Kali ini, tidak hanya harapanku, tapi juga sudah mendapat restu dari kedua orang tua kita. Maukah kamu menikah denganku? Terimalah dia. Terimalah dia. Xingwan, cepat terima lamaran Xiao Jiang saja. Baik. Aku terima lamaranmu. Terima kasih Xingwan, meskipun aku tidak bisa berkata-kata manis. Tapi aku Jiang Yanyo bersumpah demi langit. Nanti aku pasti tidak akan menipumu, menjatuhkanmu, apalagi menyakitimu. Aduh Xiao Jiang, jika nanti aku mendapati kamu menyakiti putri kesayanganku, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Tenang saja menantu, jika anak nakal ini berbuat sedikit pun menyakiti Xingwan, tidak perlu kamu yang tangan, aku dan ayahnya yang pertama kali mematahkan kakinya. Nah hari ini, aku akan menyerahkan putri satu-satunya keluarga Su kepada keluarga Jiang. Ciuman, 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 ciuman.